tugas laku pembina tim penyusun RKP Desa tahun anggaran 2023. Yang kami hormati Ketua DPD Pasiretan atau yang wakil, yang kami hormati pendamping desa, Babin Kamtibmas Babinsa, Ketua lembaga desa, Bidan Desa, DP PKK, KPM, posnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua BPD atau yang mewakili, yang saya hormati pendamping desa, yang saya hormati Babin Kamtibmas dan Babinsa Desa Pasiretan, dan yang saya hormati Ketua RW 1, 2, dan 3, yang saya hormati Bidan Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Desa beserta perangkatnya yang saya hormati, Ibu Bapak Ketua RW 1, 2, 3 Desa Pasiretan yang saya hormati, Polisi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Pasiretan beserta rekan-rekannya, yang kami hormati Ibu Ketua BPD beserta anggotanya, yang kami hormati Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, tokoh masyarakat, kader kesehatan, kemudian yang kami hormati Ketua PKK Desa, kemudian yang kami hormati pula kader pembangunan manusia, kader-kader kesehatan yang lainnya, baik SPPN, kemudian ada nama PPK, PPKBD dan Bidan Desa. Desanya di Bapak Ibu semua yang kami hormati, langsung saja. Jadi betul sekali yang disampaikan, 1 tahun yang lalu kita berebut ya mustahil di Balai Merah Bapak di Gedung. Hari ini kita berebut lagi ke Mustanti pada hari ini di Aula Desa Pasiretan. Kami ingatkan kembali bahwa Mustanti ini adalah bentuk dari advokasi, advokasi penganggaran tentang percepatan penurunan stunting. Nah, yang mana advokasi ini adalah dilakukan untuk mengoptimalkan baik itu dari segi anggaran maupun dari segi pelaksanaan ataupun sinergitas semua unsur yang ada di desa. Baik itu ada bidan desa, ada para kader, ada pemerintah desa, ada BPD, Babinsa, Babin Kamtibmas seperti itu. Nah, jadi nantinya di rumus nanti ini memang akan membahas nanti prioritas usulan yang akan disampaikan untuk di tahun 2023 yang sesuai dengan kondisi Desa Pasiretan seperti apa, gitu ya. Tentunya dengan evaluasi kegiatan yang usulan tahun kemarin. Apakah usulan tahun kemarin itu sudah optimal atau belum, perlu ditambah atau tidak, atau perlu dikurangi? Nah, nanti bisa dibahas bersama. Nah, jadi berbicara tentang percepatan penurunan stunting di akhir tahun kemarin, tahun 2021 ya, itu muncul Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Nah, di Perpres 72 ini banyak hal baru yang kemudian muncul. Yang pertama yaitu tentang koordinator percepatan penurunan stunting yang awalnya adalah di Dinas Kesehatan, kemudian dengan adanya Perpres 72 ini maka koordinatornya adalah di BKKBN. Terus kemudian selanjutnya fokus. Nah, fokus penanganan kalau sebelum ada Perpres ini itu fokusnya pada 1000 HPK, hanya pada berarti ibu hamil dan anak umur 0 sampai 2 tahun. Nah, tetapi dengan adanya Perpres ini sudah sangat luas. Tapi ada remaja,
calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian anak 0 sampai 59 bulan sampai 5 tahun gitu. Nah, tentunya dengan fokus yang semakin meluas ini tidak mungkin hanya salah satu pihak saja yang melaksanakan. Nah, mungkin nantinya dibagi kewenangannya sesuai dengan masing-masing bidang, namun bisa disinergikan bersama. Begitupun penganggarannya. Penganggaran ada dari BKKBN, ada dari Kementerian Pedesaan, kemudian ada juga dari Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk di Kementerian Pedesaan kita masih memakai Permendes 7 tahun 2021 karena kebetulan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2023 itu belum muncul. Maka kita masih menggunakan Permendes nomor 7, namun tidak menutup kemungkinan apabila nanti ketika masuk tahun di akhir bulan atau misalnya masuk di tahun 2023 ada prioritas yang berbeda gitu. Nah, nanti bisa ada suatu pergeseran atau suatu perubahan. Namun ya tentunya melalui proses perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwalnya. Berarti nanti ada perubahan. Nah, untuk target nasional prevalensi stunting adalah 14% tahun 2024. Nah, ini kemarin disampaikan oleh Dinsos Perkasdes bahwa kalau bisa Banyumas itu 0% di tahun 2024. Namun kan angka stunting ini bukan angka mati ya, karena ini kita adalah membangun manusia dan manusia itu akan selalu hidup, akan selalu bergerak. Maka muncul data itu adalah muncul data pada saat pendataan. Namun tidak menutup kemungkinan ketika 1, 2, atau 3 bulan kemudian pasti ada suatu perubahan. Karena anak itu kan ketika sakit bisa kemudian diobati dan kembali sehat. Nah, untuk pengertian stunting, nah, saya bacakan saja ya untuk yang menurut Perpres 72 karena pengertian stunting dengan sebelumnya itu berbeda. Jadi untuk menurut Perpres 72 bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan gitu. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa angka stunting ini sangat fluktuatif ya, karena istilahnya kan di sini ditetapkannya itu standarnya adalah mengikuti standar menteri yang menyelenggarakan urusan tentang tersebut. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan atau tidak bermasalah kalau ada, karena ya tujuannya satu, untuk percepatan penurunan stunting. Nah, jadi mohon nantinya semua kader bisa bersinergi, bisa berkoordinasi. Walaupun memang pimpinan masing-masing unsur ini berbeda, gitu. Tapi kan tujuannya sama, satu, untuk desa Pasilekan. Gitu. Jadi konsolidasi komunikasi mohon terus untuk dijaga. Nah, kemudian lanjut Mas, bisa? Penyelenggaraan percepatan penurunan stunting ini salah satunya adalah hari ini, rumusan ini adalah untuk memperbaiki kualitas perencanaan kita. Jadi kalau tadi ditemukan ada unsur-unsur baik dari TPK, BPKBD, bidang desa, pada kesehatan lainnya maupun pada STP, pada KPM, nah di situ perlu adanya suatu komunikasi bersama. Kemudian menyampaikan apa-apa yang sudah dilaksanakan itu dan apa-apa yang sudah teranggarkan atau dianggarkan. Nah, hal ini penting kenapa Bapak Ibu? Karena kalau tidak ada forum komunikasi atau nantinya kita di Kementerian Desa ada namanya Rumah Desa Sehat. Alhamdulillah di Pasilekan sudah pernah dilaksanakan 1 kali. Nah, Rumah Desa Sehat ini menjadi forum para pegiat pemberdayaan untuk penanganan stunting. Di situ memberikan suatu masukan apa-apa yang sudah dilaksanakan, masalahnya apa, kemudian dicari solusinya seperti apa. Bahkan kalau butuh penganggaran bisa disampaikan, karena pemerintah desa juga di situ ikut secara langsung gitu. Nah, jadi semuanya nanti akan berkesinambungan. Lanjut Mas. Nah, ini koordinasi penyelenggaraan stunting di tingkat desa, tentunya sesuai dengan Perpres 72, di situ pasal 22. Yang pertama, kepala desa atau kelurahan menetapkan tim percepatan penurunan stunting tingkat desa untuk Pasilekan dan semua desa di Kecamatan Karawas. Kesibukannya ya, tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga luar biasa ini. Nah, di
di situ kan pasti nantinya akan mengalami titik jenuh dan memerlukan apa itu refreshing atau kemudian ada peningkatan kapasitas agar tidak stagnan. Karena aturan-aturan selama ini itu kan selalu berjalan terus. Ini sudah berjalan, ada aturan terbaru. Ini berjalan, ada aturan terbaru. Jadi monggo mungkin nantinya kalau misalnya memang butuh peningkatan kapasitas, baik itu bukan posyandu, bukan KPM, nah itu silahkan bisa disampaikan kepada pemerintah desa. Tentunya nanti melihat kemampuan anggaran desa. Anggaran desa. Diusulkan boleh, dilaksanakan kita pertimbangkan dulu. Sepertinya begitu. Kemudian ada pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, untuk kader posyandu, dan pendidik pada pendidikan anak usia dini yang menjadi kewenangan desa. Yang menjadi kewenangan desa di sini maksudnya adalah PAUD yang milik desa, bukan PAUD yang milik desa. Yang pertama adalah kita belajar masalah. Kami persilakan pada semua yang hadir di sini untuk bisa menyampaikan permasalahannya berkenaan atau terkait dengan lembaga ataupun dengan kegiatan yang sudah dilakukan, mungkin antara lain dari KPN, dari bidang desa, dari kader posyandu maupun kader-kader kesehatan yang lainnya. Silahkan nanti bisa sampaikan apa permasalahannya, apa kendalanya yang terjadi di lapangan, sehingga pada sesi berikutnya kita akan mencoba mencari solusinya yang akan kita masukkan sebagai usulan prioritas kegiatan penanganan stunting pada tahun 2023. Terus sebelumnya saya akan sampaikan sedikit terkait dengan hasil rembuk stunting yang sudah pernah kita laksanakan. Ini ada beberapa kegiatan yang pending karena memang terjadi refocusing anggaran terkait adanya pandemi. Ini beberapa hasil yang sudah pernah kita laksanakan rembuk stunting. Ini kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ya Bapak Ibu terkait Oh iya. dari KPM atau dari saya sendiri. KPM. Dengan adanya indikator dari pemutahiran bantuan sampai penerimaan layanan, ini dari yang paling banyak tidak ada atau kurang dari desa, kurang ada atau dari ibu yang memiliki balita, kebanyakan kurang layanan jaminan layanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suwardi, saya BPKBD Desa Pasiretan. Mengenai yang namanya dalam rangka penurunan pencegahan angka stunting, memang pencegahan stunting sekarang itu masuk ke BPKBN, secara otomatis masuk ke BPKBD, dan kebetulan dari BPKBN sendiri ada tim yang namanya TPK. Untuk Desa Pasiretan ada 3 TPK. Dalam satu TPK itu ada satu bidang desa ataupun tenaga kesehatan, yang kedua dari unsur PKK, yang ketiga dari unsur akademik. Ini langsung saja ya, mungkin bahasa stunting ini sudah diadopsi ya, kalau di bahasa Indonesia nya kayak di kampung besar itu nggak ada stunting ya. Kayaknya gitu ya Bapak Bu Ayan ini, ya nggak ada bahasa stunting itu. Nah itu mungkin sudah diadopsi, tapi dari bahasa yang sehari-hari dipakai oleh mereka-mereka yang berkepentingan gitu. Kalau dicari di kamus besar bahasa Indonesia itu nggak ada stunting, adanya pekerdilan kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi stunting itu mungkin sudah diadopsi atau bagaimana. Selanjutnya kita di desa ada masalah dengan stunting, ada. Kemudian actionnya sudah seperti apa? Itu saja intinya. Nah dari action itu ada kendala enggak kita menanganinya? Intinya kan seperti itu. Ya, jadi yang menanggapi dari yang Pak RW sampaikan tadi, jadi untuk kami sendiri Pak dari Puskesmas, kalau untuk penanganan terhadap gunung nyumpet yang berada di RT 32, kami dari Puskesmas sudah memberikan bantuan berupa susu, kemudian biskuit-biskuit yang ada di Puskesmas kepada Pak Anies.
Baiklah, untuk selanjutnya wakil dari tokoh masyarakat. Yang pertama beliau Bapak Haji Edi Sutrisno selaku Ketua RW 2. Baik. Untuk yang kedua selanjutnya atas nama dari tokoh masyarakat beliau Bapak Kiai Abdul Majid. Ya, atas nama dari kader. Selanjutnya dari perempuan, silakan kepada Ibu Siti Atika untuk ikut menandatangani berita acara atas nama dari wakil perempuan dari kader.